Di sini setelah dapat 49,95 kan dia tuh frekuensi itu kan tadinya di keuntungan 50 sampai 59,9. Frekuensinya ada 8. Nah, di situ ada C sama dengan 10 kan. C itu apa? Kelas intervalnya. Jadi dari 50 sampai 59,9 ada berapa? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 10 ya? 10. Oke, biar lebih jelasnya 50, 51, 52, 55, 56, 7. Emang ada recording finish ya? Kan tadi ada tulisan recording finish. Gak apa-apa, Oh, nanti nggak apa-apa, langsung jadi dia langsung otomatis 58, 59, 59,9. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu C, 10 ya. Cocok ya, 10. Nah, untuk J kemarin ada rumusnya untuk J itu yang mana? Nah, di sini ada 12,5 dikurang 11. Nah, itu yang mana? Kemarin ada itu. Nah, yang kemarin itu ya. yang Di halaman berapa itu kemarin? 2.24 2 titik? 24 Ya, 2.24. yang bawah. Ya, 12 J sama dengan 12,5 dikurang 11. Itu satu dengan rumus. Iya, itu Pak. Kemarin ada tuh sih. Ada kok, ada keterangannya. Ini. Halaman? Enggak, belum. Kemarin ada tuh saya jelaskan. Ada saya kemarin. Kenapa, Ini. Mbak? 2.10. 2.10. Selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Letak MD. Ya, selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median letak median. Nah, itu letak median N bagi 2. Jadi ini yang J. Mana tadi yang 2.24? 12,5 dikurang 11. 12,5 itu jadi caranya dari 50 dibagi 4. Untuk yang 11 Frekuensi kumulatif sebelum 11. Nah, itu frekuensi kumulatif sebelum 19. Oke, kita lihat. Itu kan ada di frekuensi kumulatif. Tadi kan datanya kan 12,5. Ada di data 19. Nah, data sebelum 19 berapa? 11. Nah, itu dia dapatnya dari situ. 12,5 yang ini dikurang sebelum ini, dikurang 11. Dapat 1,5. Oke. Sampai di situ mengerti, Mas? Sedikit ya. Serius nih. 8-nya dari mana? 8 frekuensi itu 8. Nah, ini di samping 19 kan ada 8. Oh ini. Berarti frekuensi data yang kena ya. 8-nya itu dapat dari frekuensi data yang kena ini kan. Jadi 12,5 ada di sini. Nah, frekuensi kumulatif frekuensinya itu berapa? 8. Gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanya sampai di sini? Ini aja dulu. Mas. Kalau misalkan sebelum ditentukan datanya itu gimana, Mas? Masih bisa dicari dengan rumus apa gimana? Nah, kita harus punya data. Kita harus punya datanya baru kita bisa tahu cari. Karena kita udah punya rumus gitu. Ya, maksud saya gini, misalkan dari sini kan frekuensi kan tadi lo udah ngomong udah ditentukan datanya. Kalau untuk mencari datanya itu gimana apa? Datanya diambil misalnya dari penelitiannya ini, dia kan keuntungan per ton perusahaan batik di Jakarta. Jadi datanya diambil dari misalnya peneliti dengan perusahaan batik untuk terima berapa sih keuntungan yang Anda dapat per tahun. Jadi mereka minta pelaporan keuangannya per perusahaan gitu. Jadi misalnya di Jogja kan banyak perusahaan batik tuh. Ada tuh bisa aja itu jadi yang home industry, mereka buat di rumah masing-masing. Nah, nanti ada peneliti datang, misalnya dari orang kantor pajak yang mau nagih pajak, Nah, jadi diminta dari perusahaan home industrinya bapak atau ibu dapat untung setahun kira-kira berapa ya?
gitu. Misalnya dia per bulannya 3 juta. Kalau 3 juta 12 bulan kali 12 36 juta. Ya kan? Kalau 1 bulan 3 juta berarti 1 tahun 36 juta. Berarti dia masuk ke sini. Dan dari yang dapat untung 30 sampai 39,9. Frekuensinya 1. Nanti dia pergi lagi ke tempat yang lain, tanya lagi sana gitu. Jadi ini biasanya data-data yang seperti ini diambil oleh pihak peneliti. Itu bisa dari Biro Pusat Statistik ataupun orang pajak. Kalau dia keuntungan yang berbau dengan ekonomi, itu biasanya orang pajak. Tapi kalau misalnya data yang berhubungan dengan jumlah keluarga, jumlah anaknya segini, mata pencariannya segini, penghasilannya segini, itu dari Biro Pusat Statistik, sensus penduduk. Mereka kan nanti datang ke rumah tuh mendata. Berapa sih anaknya Pak? Penghasilannya berapa? Bapak lulusan apa? SMP, SMA, begitu. Oke? Sampai di sini oke, clear? Oke, clear. Oke. Kita lanjutnya ke, itu kan ada rumusnya tuh, K1 sampai dengan 49,95 tambah 10 kali 12,5 kurang 11 per 8. Nah itu tinggal masukin aja sih sebenarnya, karena semua yang penting kita udah tahu cara nyari angkanya itu dari mana ya. Untuk kuartil, Mas tadi mau naik apa? Yang belakang. Oh jadi udah dapat jawabannya. Oke. Kenapa? Oke, yang tadi pertanyaan yang Mbak yang mana? 2.27. Yang D1 itu yang dalam kurung itu dari mana? D1 Sedang kalau menurut rumus kan cuman ini saja. Menurut rumus yang mana? N plus 1 bagi 10 kan ini, yang ini saja gitu. N plus 1 bagi 10 kan yang ini. Yang ini. N plus 1 bagi 10, 20 tambah 1 bagi 1, ya. Kemudian di sini kok ada ininya gitu loh. Ada 19 dikurang 15 itu dari mana? Terus di yang D2 dan D3 kok nggak ada gitu. Oke, kita perhatikan apa ya sebentar ya. Ini sepertinya diambil mereka dari contoh sih. Bulan sekarang. Oke, untuk yang desil sudah itu 26, 30. Oh, itu kan ada contohnya Mbak ya. Nah, kita bisa lihat dulu, itu ada contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 20 data. Nah, katanya yang urutan pertama, langkah pertama itu kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai ke yang besar, itu ada halaman 2.26. 2.26. Pertama urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke yang besar. Nah, setelah itu kita dapat dia data yang terkecil 10, data yang terbesar 63. Nah, kemudian letak desil dicari dengan rumus di atas, selanjutnya kita hitung dengan nilai desil. Oke. Letak desilnya itu kan, itu ada rumusnya LD1 N tambah 1 per 10. Itu ada di rumus 2.26. N-nya berapa? N-nya 20. Tambah 1 per 10 dapatnya 2,1. Nah, kemudian dia hitung nilai desil. Nah, untuk hitung nilai desil, dia adalah D1 adalah data urutan ke N tambah 1 per 10. Data urutan N, data urutan 1 tambah 1. Data urutan kedua titik 1 gitu ya. Data urutan kedua kan misalnya 15. Tunggu bentar. 2,1 LD tambah 1 15 tambah data urutan kedua 15 kan. Dia buat aja 15 tambah 0,1
0,1 tunggu dia ada tambah ke N per 10. 19 kurang 15 nya dapat dari 19 data ketiga. data ketiga dikurang data kedua. Oh, terus kemudian dikalikan 0,1 baru. Iya, sama dengan 15,4. D2 juga seperti itu dan selanjutnya. Tapi sebenarnya desil sih jarang ditanya ya. Ya. Sebenarnya desil sih jarang ditanya sih Mas, Mbak, karena yang lebih penting itu dia ke lebih data tunggal dan data berkelompok. Jadi lebih ke situ. Sebenarnya fokus kita lebih ke data tunggal dan kelompok. Kalau kita udah bisa itu mudah lah gitu, gampang. Contoh Mbak, contoh Untuk data tunggal dan data berkelompok. contoh lagi. Oh ya, contoh lagi maksudnya untuk yang Jangan contoh soal, bikin contoh soal di sini. dijelasin, jangan ini. Kita lanjut yang kesini aja dulu. Iya. Oke. Yang deviasi standar halaman itu tadi yang 3 titik. Nah, Kurang S rata-rata. dijual dong. Oke. Sebenarnya ini kan udah ada di buku nih. Ini kan udah ada di buku. Palingan nanti saya di sini cuma jelasin dapat nilainya dari mana. Cuman kalau mau dapat contoh yang lebih baru, contoh yang kita buat soalnya sendiri sih bisa. Kita lanjut aja dulu ke bagian deviasi standar. Sekarang saya jelasin ini dulu, baru nanti kalau mau contoh yang lain kita bisa cari ya, kita bisa googling. Oke, untuk yang deviasi standar. Nah ini dia ada pertama dia sama sih kalau di statistika ini dia data kelompok tidak berkelompok gitu, cuman rumusnya berbeda, bedanya cuma dikit. Nah ini yang pertama kita ambil untuk data yang tidak berkelompok dulu. Dari sini ini ada X 70, nilainya ada 70, 65, 45, 40, 30 sama si jumlahnya 250. Nggak jauh beda dengan data yang sebelumnya di halaman 3.5. Sama kan ya? Ini dia deviasi 3 titik. Deviasi standar. Ya halaman 3.6. Itu contoh soalnya kan ada di tabel 33 untuk deviasi standar. Nah itu datanya nggak jauh beda dengan di tabel 3.1 di halaman 3.5. Sama untuk X-nya. Nah untuk nilai X dikurang X rata-ratanya juga masih sama, halaman 3.5 dan halaman 3.8. Maksudnya apa? Jadi biar kita bisa tahu bedanya itu apa sih, di mana sih bedanya gitu untuk deviasi rata-rata sama deviasi standar. Jadi mereka buat contoh soal yang sama, cuman rumusnya berbeda. Jadi nanti biar kita bisa gampang mudah ingat bedanya yang mana. Kan contoh soalnya dia mirip, bedanya yang mana gitu. Jadi ada cuman sedikit ada perbedaan aja. Nah, untuk tadi data yang tidak berkelompok, nah ini bedanya. Saya mau tunjukin. Tadi kan dia di tabel nah ini, coba diperhatikan. Ini kan nilainya kan sama, 250, 20, 15, 5, 10, 20 gitu ya. Nah itu sama dengan yang ini. Nah ini, sama kan? 250, 20, 15, min 5, 10, 20. Bedanya apa? Yang tadi kan dia deviasi rata-rata, yang ini dia deviasi standar. Bedanya itu hanya terletak di sininya aja, di bagian 3 kuadrat. Ini dia dikuadratkan. Kalau untuk yang standar, kita bisa lihat lagi di halaman 3.5 sama di halaman 3.8. Kalau dia untuk data tidak berkelompok, dia harga mutlaknya nggak dia papain, maksudnya nggak dikuadratkan. Nah, tapi dia kalau untuk dia data yang dikelompokkan, iya tidak dikelompokkan. Nama Mbak? Dapat. Dia datanya itu dia X dikurang X rata-ratanya itu dia dikuadratkan. Bedanya di situ. Jadi oke, saya hapus dulu ini. Udah jam 2 ya, singkat. 1 jam lagi.
Nah ini untuk yang ini, dia tinggal dikuadratkan aja. Tadi kan dia harga mutlak. Tadi kan setelah kita tentukan X dengan X dikurang X rata-rata, di sini kan dia tidak langsung harga mutlak. Yang minus dipositifkan. Nah tapi kalau dia untuk deviasi standar, dia dikuadratkan. Kan sama aja sih sebenarnya. Kalau tadi dia dari yang X dikurang X rata-rata, dia harga mutlak. Dari yang minus bisa jadi positif. Sama sih sebenarnya, cuman ini dikuadratkan. Kok dia dikuadratkan? Minus 2 kuadrat itu berapa? 4. Minusnya juga hilang kan? Ya sama aja, cuman bedanya nanti nilai ini pasti lebih besar. Karena kenapa dia dikuadratkan? Sementara yang untuk data tadi yang di tabel 3.1, dia cuman bulat-bulat aja dipindahin dari sini ke mutlak. Jadi nggak ada penggandaan nilai, istilahnya seperti itu. Nah, untuk yang ini, dia 20 kuadrat berapa? 15 kuadrat, 225 5 kuadrat, 255 otomatis yang minus jadi positif. Nah, begitu aja. Sampai sini, itu nanti dijumlahkan 1.150 dari atas sampai bawah. Nah, itu untuk deviasi standar yang tidak dikelompokkan. Nah, kita masuk ke yang berkelompok. Yang berkelompok ini dia lebih banyak, lebih ribet rumusnya, cuman kalau mengerti gampang aja ngisi tabelnya. Nanti misalnya nih, saya kasih tugas ataupun kuis. Nanti yang saya tentukan cuma ini sama ini. Sama ini. Jadi nanti semua kosong. Jadi ini isi sendiri. Tapi kalau Iya. di atas kolom atasnya udah rumusnya. Jadi ini kan karena di buku nih, semuanya kan ada nilainya. Saya jelasin dapat nilainya dari mana. Nanti kalau misalnya saya kasih soal, ininya aja, ininya kosong, jadi isi sendiri. Mungkin untuk tugas 1 dan tugas, kita kan disuruh ada 3 tugas ya. Satu semester ada 3 tugas. Saya nanti kasih tugas untuk data berkelompok dan tunggal. Jadi nilainya semua kosong. Mbak dan Mas cari sendiri nilainya, yang ada cuma yang 3 ini aja. Sama ini, kayak ini 3. Untuk data ringnya, frekuensi sama datanya berapa. Yang untuk ini sampai ke sini itu cari sendiri. Karena memang ada rumusnya begitu. Gampang sih. Oke, kita review ya. Oke. Ini untuk keuntungan 30 sampai 39,9, dia ada 4 perusahaan. Kita bicara perusahaan aja ya, karena orang ekonomi kan. Oke. Ada 4 perusahaan untuk yang dapat untung 30 juta sampai 39,9 juta per tahun. Ada 4 perusahaan. Nah, ada 4 perusahaan. Di bagian data yang 35. Berapa frekuensi kali jumlah ininya? Perusahaannya berapa? 4 kali 35. 140. Nah, untuk yang dapat untung 40 sampai 49,9 juta, ada 7. 7 dikali 45, 315. Nah ini X dikurang X rata-rata. Ini X rata-rata ya. Dapat dari mana X rata-rata tadi? 3240 dibagi 50. Iya. Jadi X rata-rata frekuensi dikali data, jumlahnya berapa? 3240 dibagi jumlah data. Jadi X rata-rata sama dengan sigma. Sigma ini artinya jumlah. F X per N. Gitu. Sampai sini oke nggak? Oke ya. F kali X nya berapa? Ini jumlah. Kan dia sigma. Jangan lupa. Kok dia ditanya rata-rata sigma? Harus ada selalu sigma. Harus ada selalu jumlah. Jumlah F kali X berapa? 32 40 dibagi N. N nya berapa? 50. Berapa? 4,8. Nah, ini tadi minus. Ini tadi minus ya. Minus. Jadi 4,8. Nah, untuk cari X dikurang X rata-rata. X-nya berapa? 35. Berarti untuk cari
Nah, untuk mencari X dikurang X rata-rata, X-nya berapa? 35 dikurang X rata-rata 64,8 minus 29,8. Cara nyarinya gitu. Jadi nanti seandainya nih saya buat cuman ini aja data yang 3, berarti cara nyari ini udah tahu dong ya? Cara nyari ini juga udah oke kan? Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua lagi nih. X dikurang X rata-rata, X-nya berapa? CLT kedua? 45. X rata-ratanya ini 64,8. Berarti hasilnya minus 19,8. Oke. Yang ini sama yang ini udah bisa dong carinya ya, kalaupun nanti tabelnya kosong. Lanjut ke yang kedua, ke tabel yang ketiga kalau nanti kosong lagi. X dikurang X dikuadratkan. X dikurang X rata-rata itu ya? Itu halaman berapa? Iya. X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Tinggal aja ini dikuadratkan. Kan X dikurang X rata-rata kan ini. Kuadratkan 29,8 kali 29,8 dapat ini. Berarti ini udah oke cara nyarinya ya. Oke. Ini udah clear. Kalau nanti kosong tabelnya udah bisa isi. Sekarang ini frekuensi dikali X dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti tabel ini 4 kali 8 ini kali dikali 804 888,4 kali 4. ya kali ini. Berarti udah clear ya. Ini udah bisa ya. Berarti kalau nanti cuma ada 3 ini yang 3 data yang diketahui, berarti data tabel yang kolom yang keempat 5, 6, 7 kosong udah bisa cari ya. Oke, hebat dah. Cara nyarinya sih seperti itu. Mungkin kalau baca buku sendiri bingung ya. Dari mana? Tapi bisa sih kalau cuma angka-angka gini bisa dikali-kalikan, dibagi-bagikan. Oke, untuk ini clear. Nah, ya. Yang ganjel Itu. kalau X itu nilai apa ya? Yang mana? X 35, 45 nilai dari mana? Itu data. Itu kalau ada soal pasti udah ditentukan. X sama X nggak perlunya sudah mutlak gitu ya. Ya, ini yang 3 ini itu ada. Yang perlu yang dicari. Kalau frekuensi itu kan banyaknya perusahaan. Nah, itu kalau X itu dalam apa maksudnya? Spesifikasi pengertiannya. dalam apa gitu. Oke, gimana ya jelasin ya? Biarpun udah ada kan nanti takutnya kita yang bikin data statistik. Oke. Nggak tahu. Oke, itu dia ada keuntungan 30 sampai 39,9. Frekuensinya itu kan banyak, ada 4. Oke, kita ganti aja ini. Ini perusahaan apa ya? Cincunaica aja ya. Perusahaan Cincunaica yang dapat untung 50 sampai 59,9. Ini dia misalnya di kabupaten, udah deh Indonesia aja. Oke, misalnya apa ya? Oke, deh batik. Ya, tempe yang dapat untung 50 sampai 59,9 juta dari 8 kabupaten, itu ada 55 perusahaan. Oke. Jumlah perusahaan di dalam ini ya X-nya itu. Jadi yang dapat untung 60 sampai 69,9 juta dari 12 kabupaten, itu ada 65 perusahaan. Iya. Oke? Ya. Berarti itu sudah ditentukan lagi kayak frekuensi juga. Iya. Frekuensi dan F dan X. X-nya lebih dalam lagi. Kalau yang berkelompok dia lebih dalam. Kakinya lebih kayak kaki cabang. Mungkin disesuaikan dengan data dia tempe gitu kan, disesuaikan dengan apa ke belakangnya, mungkin X itunya mungkin. X itu ini loh. Ya kan tergantung data yang kita teliti gitu. Benar. Jadi dia ada bagian-bagiannya masing-masing sih sebenarnya. Tapi kalau di data tunggal nggak ada frekuensi, jadi dia langsung aja. Oke ya. Makasih Kak. Oke. Dan sampai di sini clear ya. Nanti tugas satu sih ya, kita belum ada tugas 1 kan. Kayak gini, cuma nanti saya buat keuntungan sama frekuensi sama datanya aja. Untuk yang selanjutnya isi sendiri. Gampang lah, saya yakin kalian bisa dapat 100 langsung. Amin.
Kelompoknya Mbak? Hah? Kelompok. Pribadi dong. Soalnya nggak banyak-banyak kok. Paling dua soal aja. Satu untuk data berkelompok, satu untuk data tunggal. Gitu aja yang karena. Oh, nanti saya kasih nggak susah-susah amat. Berarti nggak tiga tugas cuma aja nggak susah ya. Hah? Tuh kan. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Untuk ukuran penyimpangan lain. Nah, itu ada varians, koefisien varians dan interquartile range sama deviasi kuartil. Nah, apa itu? Kita bisa lihat di halaman 3.17. Tapi ngomong-ngomong ini di SMA udah pernah ya? Udah kan? Lupa. Ya lupa. Ya belajar dulu. Cuman udah pernah lah ya. pernah lah. Itu tahun berapa sih? Iya ya. Sama sih sebenarnya saya juga sudah lupa-lupa. Udah sepuh. Oke, sebelum kita masuk ke situ kita kilas balik dulu di halaman 3.11. Saya cuma nyampein sekilas aja karena ini gampang sih. 3.11. Dan ini juga nggak bakalan saya masukin ke tugas, cuman biar clear gitu ya, biar ada dapat ini. Nah, itu ada dia deviasi standar untuk data yang dikelompokkan dihitung. Nah, itu dia ada cara dengan menggunakan titik tengah ataupun median. Nah, ini ada 3 katanya ya. 3 rumus, yaitu dengan cara populasi, sampel besar, dan sampel kecil. Apa beda sampel besar dan sampel kecil? Nah, coba lihat di halaman 3.12. Ya, rumusnya beda kan ya? Kalau dia untuk sampel besar, itu datanya lebih besar atau sama dengan 100. Nah, rumusnya itu ada lebih simpel sih daripada yang sampel kecil. Kalau yang sampel besar, rumusnya akar dari sigma fx kuadrat per n dikurang dengan sigma fx per n kuadrat. Itu untuk yang sampel besar. Nah, untuk yang sampel kecil, kalau dia gunakan pakai rumus yang mana sih? Misalnya ada nanti data, pakai rumus yang mana sih? Sampel besar atau sampel yang kecil? Kita tinggal lihat aja jumlah datanya. Kalau dia lebih dari 100, kita pakai sampel besar. Kalau dia kurang dari 100, kita pakai sampel kecil. Itu aja, itu rumusnya udah ada. Cuman ini nanti nggak akan saya masukin ke tugas nggak. Oke. Kita lanjut ke halaman 3.17. Semuanya udah absen? Sudah. 14 orang. 15, 16. 2 tadi izin. Kemarin ada yang izin ya, Mbak ya? Siapa namanya? Yang Mbak apa? Ayu. Mbak Ayu kan? Dia pulang di Indo. Dia pulang ya? 3 17 kita 28 ya? Iya. Separuh. Ya udah, nanti saya cek ulang. Oke, untuk yang pertama. Oke, untuk ukuran penyimpangan lain. Susan. Anik Susanti. Ya, itu dia mana? Izin. Izin bapak hancur. Oke, apa itu? Jatuh ya? Ayamnya terbang. Waduh, sayang itu, aduh. Makanya kalau beli jangan yang sayap. Dada. Dada apa paha? Oke, ini kita masuk ke ukuran penyimpangan lain. Ada 3 di sini. Yang pertama varians. Nah, varians itu apa? Deviasi standar yang dikuadratkan. Deviasi standar yang sudah dikuadratkan. Tadi ada ya cara sebelumnya kita udah bahas tentang deviasi standar ya. Tapi itu sekarang kalau untuk yang varians dia dikuadratkan. Yang kedua dia koefisien variasi. Nah, itu kegunaannya adalah untuk
mencari keseragaman data. Kalau untuk yang koefisien variasi